Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Rahmadian Hidayat dengan NIM 58 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tujuan media beserta target atau audiens dari materi pembelajaran yang sudah kami buat. Oke, yang pertama yaitu tujuan media. Jadi media pembelajaran yang kami buat ini yang berjudul Perjalanan Peradaban Manusia ini dibuat untuk membantu peserta didik memahami tahapan-tahapan penting dalam sejarah peradaban manusia, mulai dari zaman prasejarah hingga era digital saat ini. Dengan desain yang interaktif, visual yang menarik, dan navigasi yang mudah, media ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar, memperkuat pemahaman konsep, berserta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi pengguna, baik di lingkungan kelas maupun belajar mandiri. Target media sendiri ditujukan untuk siswa di tingkatan SMP hingga SMA yang sedang mempelajari materi sejarah ataupun ilmu sosial budaya dasar. Selain itu, media ini juga dapat digunakan oleh guru sebagai alat bantu pengajar di kelas, serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan untuk mengetahui perkembangan peradaban manusia secara ringkas dan visual. Dengan desain yang responsif, media ini dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile, sehingga fleksibel digunakan kapan saja dan di mana saja. Jadi, konten yang telah kami sediakan adalah sejarah panjang perjalanan peradaban manusia dari zaman purba hingga era modern. Kami mencakupi zaman prasejarah, revolusi pertanian, peradaban kuno, zaman klasik, abad pertengahan, revolusi industri, dan era digital. Tiap segmen mempunyai keterangan waktu, deskripsi, fakta, serta gambar-gambar yang berkaitan tentang peradaban yang ditampilkan. Bahkan, kami juga memasukkan pencapaian-pencapaian penting pada era yang bersangkutan. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu lebih tepatnya tampilan yang ada kami bawa ini, yang kami buat ini. Oke, di sini yang pertama pastinya ada volume atau maksudnya music. Nah, di sini ada terdengar suara musik-musik instrumental. Di sini tuh lebih tepatnya untuk membuat perjalanan itu semakin rileks ya, karena ini kan membahas peradaban. Oke, selanjutnya ada tombolnya. Nah, tombol ini, nah kita lihat untuk tampilan awalnya yang langsung ke materi teman-teman. Di sini ada yang pasti tombol maju atau mundur ya. Di sini 1/8. Di sini juga ada scrollnya, biar tahu halamannya lebih tepatnya. Di sini ada animasinya juga ya. Oke, di sini ada tombol home, kita punya dulu. Nah, tombol home ini ya berfungsi untuk mengembalikan ke beranda ya. Di sini juga ada tombol video. Tombol video ini ya ini adalah video pembelajaran lebih tepatnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya, nah halaman selanjutnya itu halaman 2/8 ya teman-teman. Di sini juga berubah. Tampilannya seperti ini, sama aja sebenarnya. Di sini ada animasinya sama seperti sebelumnya, lebih tepatnya animasi flow untuk menarik perhatian ya, lebih tepatnya. Oke, selanjutnya seperti ini, peradaban kuno. Nah, kemudian di sini ada zaman klasik, seperti tampilannya. Kemudian ada zaman peradaban abad tengah. Oke, selanjutnya ada revolusi industri. Oke, selanjutnya di sini ada era digital. Dan juga di sini ada tim mengembang sendiri atau developer yang membuat tugas ini ya, lebih tepatnya. Nah, ini untuk tampilan desktopnya teman-teman. Dan ini adalah untuk tampilan mobilenya. Nah, ini adalah untuk tampilan mobilenya ya teman-teman sekalian. Nah, ini tetap ada lagunya ya. Nah, oke, kita mulai saja begini untuk tampilan mobilenya teman-teman. Nah, sebenarnya masih ada bug ya. Nah, seperti ini untuk tampilan mobilnya teman-teman. Nah, sebenarnya sama aja di sini, cuman sedikit perbedaan. Di sini ada scrollnya. Oke, jadi kita menggunakan ini scroll ya teman-teman. Jadi kita scroll seperti ini. Nah,
hingga akhir. Nah, seperti ini. Jadi dia tuh tampilannya dia turun ke bawah semua ya, sudah saya diatur. Nah, seperti ini tidak bisa bergerak ya, saya bingung buat memperbaikinya. Ini saya mau balik halaman pertama langsung seperti ini, kalau mau lihat ke pengembangnya seperti ini. Nah, tuh. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan dari tampilan itu ya teman-teman ya. Mungkin semoga dapat dipahami dan semoga kalian bisa melihatnya secara langsung nanti ya ketika filenya sudah dikirim. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya nanti. Terima kasih. Untuk kelebihan dari media pembelajaran Nusat ini adalah yang pertama ada dari interaktivitas yang tinggi, contohnya navigasi dengan timeline, tombol interaktif, dan keyboard shortcut. Dampaknya meningkatkan engagement pengguna dibanding media statis. Kemudian kaya akan visualisasi, contohnya kombinasi gambar era, ikon ilustratif, dan kartu informasi. Efeknya memperkuat memori visual atau mengikuti prinsip layar multimedia learning. Kemudian ada responsif dan aksesibel, contohnya dapat diakses di mobile dan atau desktop dengan UX konsisten. Efeknya mempermudah pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada struktur konten terorganisir, contohnya ada pembagian era berdasarkan timeline kronologis. Yang efeknya adalah memudahkan pemahaman perkembangan peradaban. Kemudian ada minimal coding, yaitu contohnya JavaScript kurang dari 30 baris dengan fungsi esensial. Dampak dengan deload dan minim bug. Nah, untuk kekurangan tantangan pada media pembelajaran ini adalah kontennya yang terbatas. Materinya hanya fokus pada titik-titik tertentu dalam sejarah. Untuk solusinya bisa tambahkan opsi pelajari lebih lanjut dengan link atau referensi. Dan ada interaktivitas terbatas, yang itu adalah masalahnya belum ada kuis atau mekanisme evaluasi pembelajaran yang dapat diberi solusi dengan integrasikan kuis singkat di akhir setiap era. Kemudian ketergantungan aset eksternal. Masalahnya adalah gambar dan musik bergantung pada file eksternal. Solusinya sediakan fallback text jika gambar gagal loading. Kemudian ada aksesibilitas, yaitu di mana kurang optimal untuk tunanetra tanpa screen reader support. Solusinya tambahkan alternatif teks untuk semua gambar dan area labels. Kemudian ada analitik pengguna, yang di mana tidak ada tracking progress belajar. Solusinya bisa menambahkan local storage untuk mencatat slide yang telah dibuka. Kemudian kesimpulannya adalah media pembelajaran perjalanan peradaban manusia ini berhasil menghadirkan pengalaman belajar sejarah yang interaktif dan visual melalui timeline digital dengan antarmuka yang user friendly. Unggulan utamanya terletak pada desain imersif dan navigasi intuitif yang mendukung pembelajaran mandiri, meskipun masih perlu pengembangan dalam aspek evaluasi dan aksesibilitas. Sebagai media berbasis web yang responsif, produk ini menawarkan pendekatan modern dalam mempelajari sejarah, peradaban, melalui kombinasi konten edukatif dan elemen visual yang menarik. Dengan penyempurnaan pada fitur evaluasi dan peluasan materi, media ini berpotensi menjadi alat pembelajaran digital yang efektif di era pendidikan keempat. Intinya, media ini merupakan terobosan yang berhasil mengubah pembelajaran sejarah tradisional menjadi pengalaman digital yang lebih menarik dan interaktif bagi generasi modern. Baik, itu sekian dari kelompok kami. Yang judul kelompok dari kami website tentang media pembelajaran perjalanan peradaban manusia.